Kerajaan Kutai pertama kali didirikan oleh seseorang yang bernama Maharaja Kudungga, yaitu raja pertama sekaligus kepala suku dari Kutai. Diperkirakan, kerajaan ini telah ada sejak abad 5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi dan dibangun mulai dari abad keempat. Kerajaan Kutai berada di tepi Sungai Mahakam, tepatnya terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kutai, Kalimantan Timur. Daerah tersebut merupakan wilayah yang sangat luas. Bahkan kerajaan Kutai hampir menguasai seluruh wilayah Kalimantan. Keberadaan kerajaan ini didukung adanya bukti yang ditemukan berupa 7 buah prasasti Yupa yang memperkuat teori berdirinya kerajaan tersebut. Prasasti tersebut bertuliskan huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta dalam bentuk syair. Prasasti Yupa juga termasuk prasasti tertua yang menyatakan telah berdirinya suatu kerajaan Hindu tertua, yakni kerajaan Kutai. Yupa ini berupa tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarman. Dalam Yupa disebutkan bahwa Mulawarman adalah raja yang sangat baik dan kuat. Mulawarman merupakan anak dari Ansawarwarman, sekaligus cucu dari Raja Kudungga yang telah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Kehidupan dalam kerajaan sangatlah makmur jaya. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Yupa di Muara Kaman, dan masa kejayaan kerajaan Kutai berada di bawah pemerintah Mulawarman. Dalam bidang agama, masyarakat kerajaan Kutai sangat taat pada kepercayaan yang dianutnya. Salah satu budaya yang hingga kini dilihat adalah Yupa. Di dalam Yupa tersebut disebutkan ada sebuah tempat suci yang diberi nama Waprakeswara atau tempat pemujaan Dewa Siwa. Masuknya budaya India ke Nusantara juga mempengaruhi perubahan budaya di Indonesia. Dan salah satu perubahan yang paling penting adalah munculnya sistem pemerintahan dengan pimpinan yang merupakan seorang raja. Sebab sebelum budaya tersebut masuk, sistem pemerintahan kerajaan dipimpin oleh seorang kepala suku. Tewasnya keruntuhan kerajaan Kutai, seorang raja bernama Maharaja Dharma Setia dalam suatu peperangan menandakan masa kerajaan Kutai telah berakhir. Maharaja Dharma Setia tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangeran Anum. Panji Mendap, kemudian Kutai Kartanegara inilah ia disebut dalam sastra Jawa Negara Kertagama, yang kemudian menjadi kerajaan Islam. Sejak tahun 1735 kerajaan Kutai Kartanegara yang pada awalnya sang raja memiliki gelar pangeran berubah menjadi bergelar sultan. Sultan Haji Muhammad Idris, dan hingga sekarang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Peninggalan kerajaan Kutai. Yang pertama, prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah salah satu peninggalan tertua kerajaan Kutai, dan objek ini adalah bukti sejarah kerajaan Hindu di Kalimantan. Ada 7 prasasti Yupa yang masih bisa dilihat hingga hari ini. Yupa adalah pilar batu yang digunakan untuk mengikat hewan atau korban manusia yang dipersembahkan kepada para dewa, dan pada pilar batu ada prasasti yang diukir. Tulisan-tulisan itu ditulis menggunakan huruf Sanskerta atau Palawa. Namun, tidak satupun dari 7 prasasti Yupa yang disertai dengan tahun pembuatannya, sehingga tidak diketahui secara pasti tanggal pembuatan prasasti tersebut. Kedua, Ketapang Sultan. Ketapang Sultan merupakan mahkota raja dari kerajaan Kutai. Mahkota ini terbuat dari bahan-bahan emas dengan berat 1,98 kg, dan sampai saat ini mahkota ini masih tersimpan rapi di Museum Nasional Jakarta. Yang ketiga, Kalung Ciwa. Kalung Ciwa adalah salah satu peninggalan bersejarah dari kerajaan Kutai. Kalung ini ditemukan pada zaman kepemimpinan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Kalung ini ditemukan di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman pada tahun 1890. Keempat, Kalung Uncal. Kalung Uncal merupakan peninggalan kerajaan Kutai yang merupakan kalung emas yang mempunyai berat 170 kg dengan adanya hiasan liontin berelief kisah Ramayana.
Kalung uncal menjadi salah satu atribut dari kerajaan Kutai yang digunakan oleh Sultan Kutai Kartanegara. Menurut beberapa ahli, diperkirakan kalung uncal ini berasal dari India. Sampai saat ini hanya terdapat 2 kalung uncal di dunia ini. Pertama di negara India, dan yang kedua berada di Museum Wulawarman, Kota Tenggarang. Kelima, kura-kura emas. Kura-kura emas ini sekarang berada di Museum Wulawarman. Benda ini berukuran setengah kepalan tangan. Benda ini ditemukan di daerah Longlalang, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Yang keenam, pedang Sultan Kutai. Pedang ini terbuat dari bahan emas yang padat. Di bagian gagangnya terdapat ukiran seekor binatang harimau yang bersiap-siap menerkam musuhnya, sedangkan untuk ujung sarung pedangnya dihiasi oleh ukiran seekor buaya. Sampai saat ini, pedang ini masih terjaga dan bisa ditemukan di Museum Nasional Jakarta. Ketujuh, tali juwita. Tali juwita merupakan sebuah tali yang terbuat dari benang yang berjumlah 21 helai. Biasanya tali ini digunakan saat berlangsung upacara adat Bapelas. Tali juwita memberikan simbol 7 muara dan juga 3 anak sungai. Sungai-sungai tersebut seperti Sungai Kelinjau, Sungai Kedangpahu, dan Sungai Belayan. Yang kedelapan yaitu keris Bukit Kang. Keris ini digunakan oleh Permaisuri Aji Putri Karang Melenung atau permaisuri dari Sultan Kutai Kartanegara yang pertama. Keris ini terkenang dengan nama keris Bukit Kang. 모든 게 궁금해하실 때 tell me 뭐가 널 행복하게 하는지 text me